Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 12 bab 1 sub 2 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Alangkah baiknya kita lihat dulu peta konsep materi apa saja yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikutnya yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini dibagi dua, yaitu faktor penyebab secara khusus dan secara umum. Berikutnya yaitu beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kita bahas mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara dan apa yang dimaksud dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara yaitu suatu keadaan ketika warga negara tidak dapat menikmati atau tidak memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara? Bisa dibagi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Yang secara umum kita bagi dua lagi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara khusus ini terjadi akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara itu sendiri. Sedangkan faktor secara umum yaitu ada faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia. Apa saja yang termasuk ke dalam faktor internal? Yaitu ada sikap egois, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering dia abaikan atau dia lupakan, tidak dikerjakan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak yang sama yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Apa itu sikap tidak toleran? Yaitu sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar manusia yang mendorong manusia melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dilakukan penyalahgunaan kekuasaan ini baik oleh pemerintah ataupun non-pemerintah yang berpotensi untuk disalahgunakan. Contohnya misalkan pengusaha tidak memperhatikan hak-hak buruh. Oleh karena itu kekuasaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya adalah ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap pelanggar hukum akan menyebabkan timbulnya kasus-kasus baru. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran cenderung melakukan kembali perbuatannya karena tidak mendapatkan sanksi yang tegas yang membuat ia akan jera.
Berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Berkembangnya teknologi tanpa dibarengi oleh kesadaran akan hukum akan menyebabkan berbagai pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari adanya berbagai kasus penculikan, situs penipuan, jaringan narkoba, pengerusakan lingkungan, dan sebagainya. Sekarang untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh kasus-kasus. Bisa kita lihat contoh kasus pelanggaran hak warga negara apa saja, kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu apa saja. Kasus pelanggaran hak warga negara. Di antaranya yaitu masih banyaknya penegakan hukum yang tidak adil. Apa saja contoh kasusnya? Di Indonesia masih terjadi kasus salah tangkap atau vonis hukum yang berat sebelah, ataupun perbedaan perlakuan aparat penegak hukum atas dasar kekayaan atau jabatan dan sebagainya. Jadi adanya kasus ini mencerminkan bahwa penerapan Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 masih belum terlaksana dengan baik. Seharusnya bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di bidang hukum dan pemerintahan. Berikutnya yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menandakan bahwa pemerintah dan masyarakat belum bisa memenuhi hak warga negaranya dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa belum dilaksanakannya amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Bisa kita lihat yaitu masih banyaknya perumahan-perumahan kumuh ya, kemudian anak-anak jalanan dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah merebaknya kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti misalkan kekerasan kepada anak, pembulian, pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mencerminkan tentang perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu masih terjadinya tingkat kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di Indonesia dewasa ini masih ditemukan banyak tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti pengerusakan rumah ibadah agama lain, pemboman gereja, dan sebagainya. Padahal mengenai kebebasan beragama sudah jelas diatur di dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia mengindikasikan belum terlaksananya sepenuhnya Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam yaitu adanya pelanggaran hak cipta seperti plagiat ya, pembajakan DVD dan sebagainya. Ini adalah tindakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya adalah contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Apa perbedaannya dengan pelanggaran hak warga negara? Nah, pengingkaran kewajiban warga negara ini lebih menekankan kepada fenomena dan tindakan warga negara yang melanggar kewajibannya sendiri sebagai warga negara yang mana karena sikap tersebut dapat mencederakan hak warga negara lain. Apa saja contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Di antaranya yaitu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang buang sampah sembarangan ya ke sungai ya, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana. Yang kedua yaitu pelanggaran aturan lalu lintas. Sudah jelas padahal sudah ada undang-undang tentang lalu lintas, namun masih tetap
dilanggar oleh warga negara. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, yaitu terutama fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara, baik itu pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya misalkan di lingkungan masyarakat sudah dibuat jadwal ronda atau siskamling, namun tidak dilaksanakan. Sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semangat terus belajarnya. Bila ada perihal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.